Chloe pun tersadar dan sudah berada di kasur apartemen Calder. Calder dan Dolan ke-37 berhasil menemukan identitas dari penyihir yang mengutuk Dolan 36. Penyihir tersebut bernama Belial. Namun, Calder heran mengapa Belial tidak ingin Calder mengingat kematiannya. Calder lalu meminta bantuan kepada Chloe untuk membuat ramuan ingatan itu lagi. Awalnya Chloe menolak, namun Calder berusaha meyakinkan Chloe dengan berkata bahwa Chloe akan aman jika bersama dirinya. Chloe berkata ia membutuhkan Snowdonia Hawkwind untuk dicampurkan ke ramuan ingatan, dan yang mempunyai barang tersebut adalah Miranda, teman Chloe. Calder memberikan tanah merah kepada Dolan ke-37 untuk dianalisa. Tanah merah itu ia dapatkan dari jaket Belial sewaktu ia bertarung dengannya. Calder dan Chloe pergi menemui Miranda untuk mencari barang itu. Sesampainya di sana, Chloe tidak dapat menemukan barang itu. Calder lalu melihat Miranda sudah tergeletak tak bernyawa. Chloe yang melihatnya merasa sangat sedih melihat temannya sudah tewas dibunuh. Dan yang telah membunuh Miranda adalah Belial. Calder berkata, ada satu tempat untuk mendapatkan barang itu. Namun harganya mahal dan dimiliki oleh penyihir tua yang berbahaya. Penyihir tersebut bernama Danik. Malamnya, Calder dan Chloe pergi ke tempat itu. Di sana, Calder dan Chloe dijebak. Calder disihir seperti di dalam ingatan masa lalunya. Tetapi Chloe berhasil menyadarkan Calder. Calder lalu menemukan tanah merah di pecahan pot milik Danik. Ternyata, Danik dan Belial sebelumnya telah bekerja sama. Dan Calder baru mengetahui bahwa Chloe merupakan seorang Dreamwalker atau pejalan mimpi. Maka dari itu ia dapat menolong Calder tadi. Di tempat lain, Belial marah kepada Max karena Max telah mengkhianatinya. Belial lalu menculik Max. Calder lalu mengajak Chloe ke tempat yang berisi tentang sejarah penyihir. Calder menjelaskan bahwa Dreamwalker dapat memasuki ingatan seseorang tanpa meminum ramuan ingatan. Calder lalu meminta Chloe untuk melakukannya. Namun, Chloe menolak karena dulu ia pernah menyakiti adiknya dengan kekuatannya itu. Calder lalu menyuruh Chloe untuk memikirkan suatu kata. Lalu Calder menempatkan tangan Chloe di dadanya. Seketika, Calder dan Chloe berada di dalam ingatan Calder. Calder melihat bahwa kelompoknya telah mengkhianatinya. Mereka tidak menghancurkan jantung sang ratu penyihir, tetapi malah menyimpannya. Karena, jika mereka menghancurkan jantung tersebut, maka Calder pun akan mati. They betrayed you from the start. That's why they tortured your friend. Because he knew where the heart was. They're gonna bring back the queen. Di tempat lain, Belial sedang melakukan ritual untuk membangkitkan sang ratu penyihir dengan mengorbankan Max. Calder lalu marah kepada Dolan ke-37 karena telah merahasiakan tentang jantung sang ratu penyihir. Calder lalu pergi ke tempat Belial. Di sana, ia melihat Max yang sedang dirasuki oleh sang ratu penyihir. Calder lalu diserang oleh Belial yang menyamar menjadi Chloe. Calder lalu melempar sebuah pisau tepat di leher Belial, dan Belial pun mati. Sang ratu penyihir memasukkan tangannya ke tubuh Calder dan mengambil kembali keabadiannya. Ratu penyihir pun bangkit seutuhnya. Calder lalu menembak sang ratu penyihir, tetapi sang ratu sudah pergi. Kemudian, adegan memperlihatkan Calder dengan keadaan babak belur sedang duduk di samping Dolan ke-36. Dolan ke-36 akhirnya tersadar karena orang yang telah mengutuknya sudah mati. Calder memberitahu Dolan ke-36 bahwa Ratu Penyihir sudah kembali dan akan melepaskan kutukan wabah lagi dengan bantuan para penyihir yang ada di penjara penyihir. Dan Dolan ke-36 menyuruh Calder untuk pergi melawan sang ratu. Calder lalu menyiapkan senjata untuk melawan sang ratu penyihir. Calder dan Chloe pergi ke penjara penyihir. Di sana, ia sudah ditunggu Dolan ke-37. Mereka pun masuk ke dalam. Di dalam penjara,
Para tahanan sudah dihubungkan pikirannya satu sama lain dengan mantra sang ratu. Calder mengeluarkan elik. Di sisi lain, Sentinel menyadari ada tahanan yang terlepas. Chloe lalu menggunakan kekuatannya untuk membunuh Elik di dalam mimpinya. Lalu, Calder bertarung dengan Sentinel untuk menjaga Chloe. Calder pun berhasil membunuh Sentinel. Di sisi lain, Chloe juga berhasil membunuh Elik di dalam mimpinya. Tiba-tiba, Calder masuk ke dunia mimpi, di mana ia melihat kota sudah tak terawat dan tidak ada manusia lagi. Di sana, ia bertarung dengan sang ratu penyihir. Calder lalu kembali ke dunia nyata. Kemudian, Calder menyalakan cahaya yang membuat sang ratu penyihir menjadi lemah. Lalu, dengan pedang apinya, Calder menghajar sang ratu penyihir tanpa ampun. Saat Calder ingin membunuh sang ratu penyihir, Dolan ke-37 datang dengan menodongkan pistol ke kepala Chloe. Ternyata, Dolan ke-37 merupakan seorang penyihir, tetapi ia tidak mempunyai kekuatan sihir. Dolan ke-37 pun menembak Calder. Sang ratu lalu menghubungkan pikiran Chloe dengan pikiran penyihir lainnya. Wabah hitam pun aktif. Ratu penyihir lalu membunuh Dolan ke-37. Karena, tanpa sihir, Dolan ke-37 tetaplah manusia biasa. Calder dengan setengah sadar, seperti melihat istri dan anaknya, dan menyuruh Calder untuk bangun dan melawan sang ratu penyihir. Calder pun tersadar, dan ia melempar batu run kuno di genangan air. Lalu, terjadilah hujan badai. Calder lalu melemparkan pedangnya dan menancap tepat di jantung sang ratu penyihir. Dan dengan sambaran petir, akhirnya sang ratu penyihir pun berhasil dikalahkan. Dan wabah hitam pun berhasil dihentikan. Chloe lalu tersadar. Calder menghampiri jasad sang ratu dan ingin menghancurkan jantungnya. Chloe menghentikan tindakan Calder. Chloe mengatakan saat ia terhisap dalam kegelapan, ia melihat makhluk yang jauh lebih kejam dari sang ratu dan sedang menunggu dunia tanpa Calder. Calder pun percaya dan mengurungkan niatnya. Kemudian, adegan memperlihatkan Calder dan Dolan ke-36 sedang duduk bersama. Calder mengatakan ia sudah tidak melayani Ordo Kapak dan Salib, dan ia sendiri yang menyimpan jantung sang ratu penyihir. Calder lalu mengembalikan pena milik Dolan ke-36, dan Dolan ke-36 pun pergi. Calder lalu menghampiri Chloe yang sudah menunggunya dari tadi, dan mereka pun pergi menaiki mobil. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.